Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Ibu Rili Hartawati selaku pelaku UMKM yang membuat olahan dari ikan tenggiri ya gitu ya. Tadi sempat terputus ya. Kendala awal merintis gitu kan, dari bahan baku ikan nggak selalu ada. Ya, betul, Nah, Mas. gimana cara ibu sendiri maksudnya mensiasati kalau ikan nggak ada atau misalnya dari bahan baku, sedangkan mungkin ini kan yang namanya usaha kan harus terus Ya, berjalan ya heeh. gitu kan. Ya, kalau untuk di awal-awal karena masih baru juga kan, saya juga istilahnya tuh belum begitu mengenal di mana sih. Jadi saya berusaha untuk mencari pelanggan gitu, pelanggan tempat penggilingan ikan itu yang rutin Oh, yang kayak rutin, gitu. ya. Jadi itu yang saya lakukan pada saat itu gitu kan. Jadi menjalin kerjasama. Tapi memang walaupun begitu juga tetap ada memang masanya ikan itu emang kosong kayak gitu, Mas. Jadi memang tidak itu. Jadi solusinya, jadi saya waktu itu beli freezer tapi yang kecil dulu gitu kan, sesuai dengan kemampuan gitu Iya, kan. iya. Jadi setiap kulit itu saya kan fokusnya di kulit itu, Mas, kulit tenggiri kan. Kulit tenggiri. Jadi saya stok gitu, Oh. salah satunya. Awalnya itu emang freezernya kecil, alhamdulillah Allah berikan rezeki lagi, jadi bisa yang bisa lebih banyak lagi Iya. nyetoknya gitu. Iya. Bahan bakunya terutama itu emang kulitnya yang emang agak susah Susah kayak gitu, ya, iya. karena memang bahan baku adalah olahan kulit ikan Iya, tenggirinya kulit ya. ikan tenggiri ya. Gitu. Dan mungkin ya walaupun kita daerah pantai, mungkin kalau cuaca juga Iya, gitu kan, nelayan nggak dapat ikan gitu kan, itu juga bisa jadi Ya, ininya. pernah kan waktu itu juga ada kejadian apa itu kan juga susah juga beberapa sebulan kayak gitu, ikan nggak ada. Oh, berarti memang ini pure dari ikan tenggiri aja ya? Kulitnya Kulitnya aja, ya, iya, maksudnya kulit saya ikan tuh tenggiri. kulitnya aja, kulit ikan tenggiri. Tapi pernah mencoba inovasi dari kulit ikan yang lain misalnya? Nah itu tadi ikan tenggiri itu kan kita di Bengkulu ini kan banyak kan, Mas, karena untuk bikin PMP tadi. Kalau kulit yang lain kan jarang dengar, takutnya nanti malah lebih susah lagi. Oh, malah juga jadi Iya, tantangan iya, lebih ya. heeh. Kayak gitu ya. Oke, dan maksudnya sekarang sudah mulai mensiasati lah ya. Iya, Nyetok alhamdulillah, iya, gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau ditanya nih proses pembuatan nih, pasti Oh, penasaran juga ya, maksudnya dari kulit ikan bisa jadi cemilan yang bergizi lah pastinya Iya, ini kan insya kayak Allah, gitu. iya, heeh. Gimana tuh kalau proses pembuatan? Kalau prosesnya itu sebenarnya tuh nggak susah gitu kan, prosesnya ini tidak ada sama sekali. Misalnya kayak ini kan judulnya kerupuk kan, Mas, tapi dia nggak seperti kerupuk pada umumnya kayak gitu. Jadi prosesnya itu tidak melalui kayak perebusan kemudian penyemuran, nggak. Jadi awalnya tuh semua bahan-bahan itu diadon, langsung dibentuk dan langsung digoreng. Jadi tidak terganggu dengan cuaca panas ataupun hujan kayak gitu. Oh, Iya, digoreng. Iya. Gitu. Jadi ada tambahan bumbu lainnya dan Iya, ini bumbu lainnya itu untuk ini kan ada varian rasanya 2. Jadi bumbu baladonya itu. Oh iya. Iya, Nah, kalau untuk satu kemasan packaging itu berapa banyak ikan, berapa gram, maksudnya Dalam menghasilkan satu adonan itu. Iya. Kalau satu adonan itu ikannya itu 1 kilo, kemudian terigunya itu 1,5 kilo. terigunya 1,5 Iya. kilo ya gitu. Nah, kalau satu kemasan ini 85 gram ya? Iya, 85 gram beratnya. 85 gram ya gitu. Oke. Berarti prosesnya hanya diadon dan digoreng. Ya, dibentuk-bentuk seperti itu, seperti gambarnya itu kan. Kalau itu masih manual, masih dipipih-pipih pakai tangan kayak gitu. Jadi nggak kalau kerupuk kan biasanya dibikin lontongan kayak gitu kan, Iya, Mas. Ya, kalau benar. ini nggak. Jadi langsung dibentuk dengan tangan aja manual gitu kan, kemudian langsung digoreng. Iya. Berarti nggak terlalu ribet juga Bu ya itunya? Enggak. Gitu. Alat-alatnya juga nggak perlu membutuhkan apa gitu kan. Dan mesin. ibu-ibu kan suka masak juga ya gitu di rumah ya gitu. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Kalau resep mungkin itu rahasia dapur guys gitu. Jadi jadi temukan sendiri gitu kalau resepnya. Tapi kalau cara pembuatannya seperti tadi lah ya, Iya, lebih dan kurangnya. Nah, kalau trial and error misalnya kan kayak tadi Bu bilang sempat kalau ada yang keras mungkin Iya, kan ada yang ini gitu. Itu kenapa biasanya? Macam-macam juga sih sekarang ternyata selama ini juga itu pengaruh kulit itu juga bisa menyebabkan dia kadang kan ada Kualitas ininya ya. Enggak gini, dari tekstur kerupuknya itu, jadi dari tekstur kerupuknya itu ada yang agak
agak ringan, ada yang agak bantet lah istilahnya kayak Oh, gitu. iya, Nah iya. itu juga bisa ngaruh dari jenis kulitnya. Maksudnya jenis kulit di sini ikan tenggiri itu kan Mas ada yang besar, ada yang kecil ya itu. Nah dari itu juga bisa mempengaruhi gitu. Oh iya, iya. Ternyata saya juga Ternyata. baru tahu itu setelah Iya, iya, iya. berkecimpung di dunia perkulitan. Perkulitan. Iya. betul. Tapi lo lumayan lama ya, udah 6 tahun ya, Iya, lebih kurang sekitar ya. itu. Kayak gitu untuk ini juga. Nah kalau proses produksinya sudah nih gitu kan. Nah kalau yang harus diperhatikan saat proses produksinya apa aja tuh? Yang jelas, alhamdulillah kami kan sudah BPOM itu Mas. Jadi kebersihan semuanya itu sudah, insya Allah sudah sesuai dengan aturan SOP-nya gitu kan. Barang-barang bahan bakunya yang berkualitas gitu kan, kita cari kulitnya itu juga alur-alurnya juga insya Allah udah sesuai dengan yang ditentukan oleh BPOM itu. Juga sudah halal MUI juga. Oh berarti itu juga yang menjadi mungkin tantangan juga ya untuk pelaku UMKM ini. Sebenarnya kita nggak bisa bikin usaha aja tanpa legalitas ya, Iya mungkin betul, ya. iya. Kayak gitu. Nah kalau legalitas sendiri apa aja yang harus kita siapkan nih Bu kalau untuk pelaku UMKM yang mungkin lagi melihat sekarang gitu Iya. kan, sama-sama lagi berjuang dan Iya. merintis gitu. Ya itu tadi kita harus ada izin PIRT kalau makanan yang kering seperti PIRT ini. itu apa? Izin rumah Usaha tangga ya? ya, izin usaha itu. Jadi kalau makanan kering itu harus ada izin PIRT-nya kayak gitu. Kalau yang kayak basah yang bisa habis dalam 7 hari itu nggak mesti harus ada izin PIRT. Kalau ini lama kan jadi harus izin PIRT. Kemudian biar lebih yakin lagi konsumen terhadap produk kita harus punya izin halal MUI juga. Itu kan sudah dipermudah sekarang itu membikin halal Iya, itu. regulasinya lebih. Iya, lebih sudah bisa online kalau sekarang Ah. itu. Kalau dulu kan masih reguler gitu kan. Kalau sekarang udah bisa online. Berarti Bu dulu zaman ngerintis ini halal juga bolak-balik juga ini ya? Iya, saya dulu carinya mau cari yang gratisan waktu itu Iya. kan Mas. Gimana, Jadi gimana? datang ke Depak. Waktu itu kan masih ke Depak daftarnya, ke Basnas juga Ke Basnas gitu juga. kan. Nah, jadi biar ya konsumen tuh lebih yakin karena kan waktu itu ada isu-isu cabe bubuk itu yang macam-macam lah kan di Ngawet, pasaran. iya, Iya, gitu ya. kayak gitu. Jadi biar kita tuh bisa meyakinkan konsumen lagi, akhirnya saya juga keliling gitu kan biar bisa ngurus halal MUI itu dan alhamdulillah udah. Semua perizinan udah ini ya. Ya alhamdulillah udah. Berarti ini kalau bisa dapat rezeki paket gede juga udah siap juga ya, gitu ya, Insya gitu. Allah. Mudah-mudahan Amin. banyak pelanggan, banyak Iya. pemirsa yang lagi Iya. lihat gitu pengen cicip gitu kan, Iya. banyak gitu. Nah kalau untuk bertahannya sebuah produk ini berapa lama Bu? Bertahannya ini sekitar 4 bulan. 4 bulan? Iya. Dari proses pembuatan ya? Iya, dari proses pembuatannya. Oh berarti ini untuk oleh-oleh pas Iya, ya? pas sekali. Gitu ya, karena kalau oleh-oleh kan biasanya kan nggak ya perjalanan berapa Iya, hari, ininya berapa hari gitu kan. Nah gitu, ceritanya ditahan dulu gitu. Nanti kita lanjutkan lagi Boleh, bagaimana siap, iya. perjalanan dan proses sampai jadi packaging sebagus ini gitu. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.